Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ulasan malam ini membicarakan tentang sistem keuangan, tepatnya stabilitas sistem keuangan. Biasanya Bank Indonesia menyingkatnya menjadi SSK, ya, stabilitas sistem keuangan. Nah, kata pokoknya adalah sistem keuangan, kan? Itu kan frasa, ya, frasa stabilitas, frasa sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ya sistem berarti kan ada komponennya. Komponen itu bisa dikatakan dalam sebuah sistem ya pelaku, ya. Jadi ada lembaga keuangan, lalu ada instrumen pasar keuangan, lalu ada infrastruktur keuangan. Nah, tetapi sistem keuangan juga terdiri dari selain lembaga, selain pasar keuangan, selain infrastruktur. Ya, perusahaan non keuangan kan juga terlibat dalam sistem keuangan. Misalnya membutuhkan dana kah, atau menyimpan dana kah. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Dan rumah tangga bisa menabung, bisa mendapat kredit, bisa memperoleh pembiayaan dari non-bank, dan seterusnya. Nah, kuncinya ada komponen pelaku, lalu ada interaksi di antara pelaku-pelaku itu. Nah, disebut sistem keuangan, keseluruhannya itu fokusnya adalah berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pembiayaan. Jadi penyediaan dana lah yang merupakan sumber pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Jadi kira-kira kalau disederhanakan, ibarat tubuh itu sebetulnya sistem keuangan itu adalah sistem peredaran darah. Kurang lebih begitu, ya. Nah, lalu kalau ada kata stabilitas, berarti sistem tersebut dalam keadaan stabil, dalam keadaan normal, dalam keadaan baik-baik saja. Ya, apapun bisa dipilih kalimatnya. Nah, kalau disebut stabilitas sistem keuangan, itu biasanya dirujuk kepada kondisi sistem tersebut yang bekerja, jadi sistemnya berjalan, yang memungkinkan berfungsi secara efektif sistem keuangan tersebut. Dan selain efektif fungsinya, dia memiliki daya tahan terhadap kerentanan, goncangan, baik yang bersifat internal perekonomian negara bersangkutan dalam hal Indonesia maupun eksternal. Nah, karena goncangan atau kerentanan yang berupa berasal dari goncangan itu bisa mempengaruhi efisiensi, efektivitas tadi tidak bekerja dengan baik dari alokasi peredaran darah tadi, ya. Jadi ibaratnya dia sistem peredaran darah, ya bisa darah tinggi, bisa darah rendah, bisa kurang darah, kan semacam itulah orang bisa diilustrasikan. Nah, maka stabilitas sistem keuangan ini secara buku ajar dan juga kajian-kajian di semua negara termasuk Indonesia dianggap sangat penting selalu dijaga dalam kondisi stabil. Mungkin tingkat stabilitas pada saat-saat tertentu menurun, ya, ibarat tadi peredaran darah yang kurang baik, lalu mungkin kondisi tubuh kurang sehat, atau sebaliknya tubuh yang kurang sehat itu juga bisa berakibat pada peredaran darah, tetapi secara keseluruhan dia masih bisa bertahan, kurang lebih begitu. Nah, maka akibat pentingnya kondisi demikian dipelihara, Indonesia memiliki apa yang disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ini hasil dari reformasi, ya. Sebelum reformasi secara resmi tidak disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tetapi di sidang kabinet ada juga tetap di bawah presiden orang-orang kabinet, menteri-menteri kabinet, ditambah Bank Indonesia dulu kan bagian dari pemerintah sebelum reformasi, OJK bagian dari Kementerian Keuangan, di bawah presiden, itu tetap ada sebetulnya sidang-sidang terbatas yang terkait sistem keuangan. Sejak suatu negara lebih memakai atau lebih secara faktual lebih mengandalkan perekonomian pasar, sebutlah lebih mengandalkan sistem perekonomian yang kapitalistik, itu pastilah sistem keuangan menjadi sesuatu yang sangat urgen. Nah, saat ini forum KKSK, jadi sebetulnya bisa KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dulu yang dikedepankan forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Ketua Dewan Komisioner OJK,
lalu ketua Dewan Komisioner LPS. Cuma di sana LPS itu peserta yang tidak memiliki hak suara. Saat ini pertemuan mereka, rapat koordinasi mereka itu minimal 3 bulan sekali. Dalam kondisi khusus jadi lebih intensif. Pada masa awal-awal COVID yang berdampak luas terhadap perekonomian dan juga terhadap sistem keuangan, rapatnya berkali-kali ya. Nah, dahulu juga itu kebanyakan hanya sebelum ada kejadian-kejadian seperti itu atau kejadian-kejadian lain di tahun 2009 itu biasanya forum itu lebih komunikasi, lebih berkomunikasi, lebih saling memberi informasi, tapi ketika kondisinya dianggap krisis atau mendekati krisis atau mencegah adanya krisis, itu lalu menjadi forum koordinasi yang mengambil keputusan bersama. Ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita lihat cara gambarnya. Ini gambar dari Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia ya, di publikasi Bank Indonesia, tapi ini memang ini yang biasa dipakai. Dari di bawah gambar kondisi normal. Jadi dalam kondisi normal, si KSSK itu forumnya itu lebih pertukaran informasi. Kira-kira ya BI mengambil kebijakan apa, OJK apa saja, kemudian Kemenq fiskalnya mau seperti apa, ekspansif seperti apa, belanjanya kayak apa, itu saling memberi informasi di forum itu yang sama-sama menyesuaikan. Tetapi tidak banyak keputusan bersama yang harus dijalankan bersama, itu tidak banyak. Tetapi dalam kondisi krisis, itu meningkat intensitas komunikasinya dan beberapa keputusan dijalankan bersama atau harus dijalankan masing-masing tetapi atas keputusan bersama. Di sini kalau secara perundang-undangan sebenarnya presiden pemimpinnya, meskipun presiden lalu diwakili oleh Menteri Keuangan. Ini menarik ya, dalam forum KSSK ketuanya jadi Menkyu. Padahal kan kalau secara kelembagaan itu Bank Indonesia kan setara presiden, OJK segala karena independen, tetapi ya ketika kondisinya krisis tetap menggunakan pola semacam ini. Dan dalam hal ini juga DPR memiliki peran lebih langsung. Jadi DPR harus disertakan. Misal ketika Presiden menetapkan Perpu waktu awal-awal pandemi, kan kemudian harus ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR. Nah, semacam itu ya. Nah, sampai hari ini nampaknya tengah-tengah lah antara atas dan bawah itu. Jadi ada beberapa keputusan bersama. Antara lain seperti burden sharing ya, berbagi beban di mana Bank Indonesia harus membeli, disepakati ya. Harus dari keputusan bersama, tapi prosesnya menurut secara teoritis adalah kesepakatan bersama sehingga Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk membeli, kemudian membeli lalu membayar bunga dengan tingkat yang lebih rendah dari pasar, tingkat tertentu agar beban fiskal pemerintah lebih sedikit misalnya. Itu tengah-tengah ini jadinya. Hanya saja kalau saya sebagai pengamat bisa memberikan kritik, sebenarnya tidak ada pernyataan resmi bahwa kondisinya krisis. Tidak ada. Sinyal-sinyal diberikan, kita bahkan pengakuan kita resesi juga menunggu pengumuman 2 triwulan. Kemudian ada dinyatakan resesi, padahal sudah berjalan lama kan 2 bulan pertumbuhan negatif PDB itu sudah pandemi sudah setengah jalan. Nah, tidak ada pernyataan kondisi krisis. Cuma dibilang tidak ada pernyataan kondisi krisis, ada Perpu yang kemudian jadi undang-undang yang sebenarnya mengakui adanya krisis. Ya saya tidak orang hukum ya, cuma sebagai ekonom ya mestinya lebih tegas saja bahwa kondisi perekonomian sedang dalam keadaan krisis sehingga forum KSSK ya itu lebih intensif. Tetapi kita anggap saja sebetulnya diakui ada krisis akibat pandemi. Nah, sekarang pun meskipun tidak secara eksplisit forum-forum KSSK ini masih mengeluarkan keputusan-keputusan bersama yang mengikat kepada masing-masing untuk hal-hal tertentu. Nah, tolong dilihat di bawah itu, yang kondisi normal, BI itu pada dasarnya kebijakan moneter, lalu sistem pembayaran, lalu kebijakan makro prudensial. Moneter ya uang beredar, mencetak uang, mengurangi peredaran uang,
menambah peredaran uang, sebenarnya mencetak juga dengan cara bukan uang fisik. Lalu sistem pembayaran yang menentukan apakah apa namanya, misalnya uang elektronik, izin terhadap penyelenggaranya, mana yang diakui, mana yang dilarang, itu adalah wewenang Bank Indonesia. Termasuk nanti terkait umpama tantangan terkini adalah di semua bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia, adalah bagaimana sikap terhadap uang kripto misalnya, itu mestinya bagian dari Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan makroprudensial ini istilah baru ya, tapi kurang lebih adalah kebijakan yang lebih luas daripada soal sistem pembayaran, tetapi menentukan likuiditas perekonomian itu bagusnya arahnya kemana, lalu ada beberapa instrumen yang dimiliki bank sentral untuk menambah likuiditas perekonomian atau mengurangi, tapi tidak dalam rangka jumlah uang beredar saja. Disebut makroprudensial, kebijakan makro kehati-hatian. Nah, sementara OJK itu mikroprudensial jadinya, mikro perbankan. Mikroprudensial nggak tepat juga mikroperbankan karena dia juga menguasai pasar modal dan industri keuangan non-bank. Jadi regulasi, pengawasan, dan penindakan dalam banyak hal, jadi bisa menutup sebuah entitas perusahaan keuangan itu haknya OJK ya, tidak perlu pengadilan. Kan beda ya dengan beberapa aturan di kementerian lembaga misalnya, itu kan harus ada pengadilannya. Kalau OJK nggak perlu, dia bisa menutup fintech, entitas yang bergerak di fintech, dia bisa menutup bank, dan seterusnya. Nah, LPS itu lebih bemper ya, jadi atas kebijakan OJK, atas kebijakan Bank Indonesia, LPS menyesuaikan diri untuk persiapan. Andai perbankan itu ada yang mengalami kegagalan. Ya. Kemudian yang Kemenq itu jelas fiskal ya, bendahara negara, jadi kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara, ya penerimaan itu lebih luas dari pendapatan ya. Penerimaan bisa pendapatan, bisa penerimaan utang. Sedangkan pengeluaran bisa belanja, bisa pengeluaran pembiayaan. Nah, itu wewenangnya Kemenq. Biasanya ditambahi dengan Kemenq itu tentu melewati persetujuan DPR, berarti atas nama Presiden bisa perubahan struktural ya, misalnya ngubah undang-undang pajak itu kan tidak sekedar ngumpulin duit, tetapi merubah aturannya, merubah strukturnya. Nah itu dari Kemenq ke atas kemudian sebagai bagian dari Presiden, lalu diajukan ke DPR, dia jadi undang-undang. Mudah-mudahan kegambar ya dengan cara ini. Nah, maka kalau kita lihat keterkaitannya, nah cuma kalau keterkaitan lebih erat dari semua yang saya jelaskan tadi, itu dari sudut pandang mana melihatnya? Gambar ini dari sudut pandang Bank Indonesia. Jadi mestinya dari sisi Kementerian Keuangan juga dia bisa membuat gambar ini, tapi dari sudut pandang dia. Begitu juga dengan OJK, tetapi yang pokok adalah Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Ini gambar dulu dibuat oleh Pak Peri Parjio di bukunya, waktu beliau belum jadi Gubernur Bank Sentral. Tapi sudah saya cek beberapa tulisan lain yang di 5 tahun, 7 tahun terakhir ya seperti ini, kerangka polanya Bank Indonesia memahami. Tapi ini dari sudut Bank Indonesia, maksudnya Bank Indonesia itu yang paling bawah itu. Jadi Bank Indonesia menempatkan dirinya dalam rangka kebijakan makroprudensial itu mengaitkan dengan keseluruhan yang tadi kita jelaskan tadi, otoritas lain itu. Nah, paling atas itu kan ada sasaran dan kebijakan makroekonomi. Misalnya kan otoritas ekonomi berarti bisa dibaca juga tadi. KSSK tadi juga mencerminkan otoritas ekonomi. Ada pemerintah, ada Bank Indonesia, ada OJK, sebenarnya tambah DPR kan dalam situasi yang lebih luas. Nah, itu kan ada sasaran pertumbuhan ekonomi, lalu inflasi, defisit transaksi berjalan, fiskal, dan seterusnya. Yang sasaran ya, sasaran itu pengen tumbuh 5%, 6% yang ditetapkan dalam APBN kan ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR. Begitu juga sasaran inflasi kan juga ditetapkan oleh APBN. Defisit transaksi berjalan sebetulnya juga ada sasaran makroekonomi itu, meskipun itu biasanya sasaran yang lebih ditentukan oleh Bank Indonesia, tapi itu disebut sasaran ya, target. Nah, fiskal, pemerintah juga menargetkan defisit sekian dan seterusnya. Nah, kebijakan yang tersedia secara textbook ada 3 ya.
kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Di situ disebutnya reformasi struktural. Di buku ajar biasanya disebut kebijakan sektor real. Lebih luas dari reformasi struktural. Contohnya tadi perubahan undang-undang perpajakan. Sebenarnya bisa diperluas, kebijakan upah, kebijakan perdagangan internasional, itu masuk situ. Nah, bayang ya, bahwa kita harus mulai membayangkan sebagai sebuah perekonomian, ada kondisi, di dalam kondisi itu ada pelaku-pelaku, di pelaku-pelaku dan kondisi itu lalu ada indikator-indikator. Nah, otoritas ekonomi memiliki sasaran-sasaran berdasarkan kelaziman ya, pertumbuhan ekonomi kah, apakah seterusnya. Nah, semua itu dikaitkan dengan yang sebelah kiri, sasaran dan kebijakan mikroprudensial, itu kesehatan lembaga keuangan, kesehatan bank, jangan sampai ada bank yang bangkrut dan seterusnya. Lalu ada pengaturan kan dari OJK tadi tentang aturan main buat bank, apalagi dengan kemajuan transaksi sekarang ada soal fintech, dan belakangan yang paling menjadi keresahan adalah pinjol, misalnya sebagian-bagian dari fintech. Nah, ini belum lagi yang ke depannya kan 2016 nih. Ke depan mungkin soalnya juga kripto. Kripto ini nanti dari sisi tertentu adalah makro, dari sisi lain mikro. Jadi nanti mungkin kita tidak tahu format ke depannya pembagian tugas hal itu antara Bank Indonesia dengan OJK seperti apa. Nah, yang sebelah kanan itu sama dengan yang atas, itu tetapi bedanya yang di atas tadi penekanan pada sasaran makroekonomi yang kita sering dengar, yang biasanya malah ya lebih banyak bicara pemerintah. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini lebih kepada eksternal. Jadi misalnya soal kurs, ya toh, pengen stabil, yang banyak menyatakan Bank Indonesia. Begitu juga di atas tadi ada defisit transaksi berjalan, tetapi dalam konteks penjelasan-penjelasan narasinya, Bank Indonesia biasanya menyebut dengan kestabilan sektor eksternal, artinya antara ekspor impor, tapi tidak hanya barang ya jasa, lalu arus keluar masuk modal asing dan seterusnya, itu namanya sasaran ada, kebijakannya kan nilai tukar, kebijakan aturan buat modal asing, lalu aturan untuk cadangan devisa dan seterusnya. Jadi kita sebagai pembelajar ekonomi harus membayangkan ada sasaran, ada kebijakan. Di dalam kebijakan ada instrumen penyebutan kebijakannya, lalu di dalam penyebutan kebijakan itu ada tersedia beberapa instrumen. Nah, kiri, atas, kanan itu mempengaruhi sistemnya, yang kita sebutlah tadi sistem stabilitas sistem keuangan. Nah, yang di tengah itu keterkaitan makrofinansial. Nah, ini dari perspektif Bank Indonesia, semua itu membuat Bank Indonesia memutuskan kebijakan makroprudensial dia seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya sama kalau ini gambar dibuat, andai saya adalah tim ahlinya Menteri Keuangan atau tim ahlinya Presiden, itu juga membuat gambar ini, tetapi dalam perspektif kebijakan fiskal itu seperti apa, kebijakan sektor real pemerintah, termasuk aturan perpajakan, termasuk aturan pengupahan, termasuk aturan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan itu bisa dibuat kotaknya di bawah ini. Nah, gambar ini saya sajikan hanya untuk menyatakan bahwa kadang-kadang pengamat atau kritikus, ya termasuk saya, itu tidak imbang ya mengkritik. Jadi mengkritik pemerintah, lebih khusus lagi karena ini suka sensitif ya mengkritik Pak Jokowi, tetapi sebetulnya yang dikritik itu adalah bagian yang sebetulnya lebih merupakan wewenang Bank Indonesia atau di bawah kebijakan Bank Indonesia atau karena kebijakan Bank Indonesia, misalnya begitu. Begitu juga OJK. Saya termasuk orang yang merasa kritik terhadap OJK dan Bank Indonesia terlalu minim dibandingkan kritik kepada Menteri Keuangan dan atau Presiden. Begitu juga DPR, mestinya juga dipahami dari keseluruhan yang slide ini maupun slide sebelumnya. Ya, kebijakan fiskal butuh persetujuan DPR. Ya, terlepas dari mungkin buat kawan-kawan pengamat politik, pembelajar politik, ya sama aja ini partainya itu. Tapi tidak bisa kalau secara teoritis kan kita harus paham wacananya bahwa dalam prakteknya legislatif tidak melakukan perannya sebagai otoritas ekonomi, soal yang berbeda. Secara aturan main, secara
kajian, sebenarnya dia berhak menolak bahkan terhadap APBN. Itu ya. Nah, maka mari kita lihat siaran pers terakhir dari pertemuan forum. Kalau dalam kondisi yang mulai landai ini, pertemuannya 3 bulan sekali saja. Nah, ini saya potongkan aja dari 4 halaman rilis ini yang paling atas ya, karena paling kunci. Berbentuk begini siaran pers yang ditandatangani oleh keempat pihak tadi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, kemudian Ketua LPS. Dikatakan bahwa ini 27 Oktober ya, yang lalu, sebulan yang lalu, stabilitas sistem keuangan SSK ya, triwulan 3 2021 dalam kondisi normal seiring penurunan signifikan kasus COVID-19 yang garis tebal itu saja. Jadi udah jelas ya. Nah, setiap rilis mereka 3 bulan sekali umumnya buat pernyataan begini dalam kondisi normal, dalam tekanan tetapi masih terkendali, bisa begitu kalimat-kalimatnya. Tapi pada umumnya isinya kondisi normal atau dalam keadaan stabil. Silakan dicek ya di laman Bank Indonesia. Nah, kemudian narasinya apa untuk yang siaran pers ini? Ya, panjang, berhalaman-halaman. Saya sampaikan aja beberapa poin dari rilis tersebut. Nah, antara lain yang penting dalam rilis tersebut itu dikatakan, satu paragraf ya, tapi ini ringkasannya, pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi. Itu kalimat intinya dari paragraf tersebut, tentu kemudian diiringi beberapa angka tentang pertumbuhan ekonomi, tentang APBN yang ekspansif, dan seterusnya. Lalu paragraf berikut dikatakan, kinerja belanja negara terus dioptimalkan. Dijelaskan juga beberapa kalimat tentang yang maksud belanja negara optimal itu apa. Sekali lagi, ini adalah siaran pers KSSK yang berempat tadi. Ya, tentu saja suara otoritas ekonomi. Ya semacam ini. Dan ini khas Indonesia ini, otoritas ekonomi tidak pernah bersuara. Tidak optimis ya. Nah, selalu optimis dan selalu menyatakan hal-hal baik. Ya, saya kira ya tergantung kita mau menilai bagaimana. Nah, lalu ada juga, ini tidak urut paragraf ya, ada paragraf yang saya lewati. Dikatakan oleh siaran pers itu reformasi struktural. Nah, ditempuh, maksudnya sudah ditempuh ini oleh pemerintah ketika sudah ditetapkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini unik ya. Pertama kali, biasanya kan undang-undang itu undang-undang yang sebelumnya ya, ketentuan umum perpajakan itu undang-undang pajak pertambahan nilai, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang. Ini undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan lintas itu. Jadi omnibus law ini sebenarnya. Jadi bagian-bagian yang dia sebut itu merupakan amandemen terhadap hal-hal tersangkut di pasal lain di undang-undang yang sebenarnya masih berlaku, kecuali pasal yang disebut di UU HPP ini. Sebagai contoh, di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu ada beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan. Dikecualikan itu artinya nggak kena Undang-Undang PPN, tidak kena PPN. Di Undang-Undang HPP ini dicabut ayat atau sub ayat itu sehingga kena jadinya gitu. Begitu juga ada teks amnesti yang sedang berjalan. Teks amnesti 2 ya tidak ada di undang-undang dulu ketika terkait dengan amnesti 1. Nah, ini otomatis yang amnesti 1 dirubah karena ada tanggal teks amnesti berlaku sampai kalau saya tidak salah sampai Maret 2022 misal. Lalu paragraf lain dari narasi siaran pers itu juga menyebut Bank Indonesia juga terus, ini kalimat mereka ya, mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan baik dari sisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan seterusnya. Ya, Anda harus sabar ya kalau baca rilis-rilis penjelasan dari otoritas ekonomi ya ada pengulangan, ada penyangatan. Tetapi kalau kita sebagai pembelajar membacanya dengan hati-hati ya memang itulah penilaian, klaim, anggapan dari otoritas. Nah, tinggal kita melihat argumennya, apakah argumennya memadai ataukah menurut kita berlebihan. Nah, kita boleh dong sebagai pembelajar punya pandangan. Nah, yang merah itu paragraf lain, sengaja saya merah karena nanti ini akan dapat penjelasan lagi di slide berikutnya. Yang lain kan cuma sekedar tahu saja kita. Nah, lalu di paragraf ini disebut, paragrafnya panjang.
Ini kalimat intinya. Sektor jasa keuangan terpantau stabil. Nah, kan menguatkan kesimpulan yang poin 1 tadi, poin utama. Dengan ketahanan permodalan yang memadai dan pasar modal menunjukkan kinerja positif ditopang minat beli investor non-residen, investor asing maksudnya. Saya ulangi, ini adalah narasi siaran pers kondisi triwulan 3 2021, berarti Juli, Agustus, September. Nah, kemudian ada OJK yang mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan. Nah, ingat nih berarti kan ada soal uang elektronik dan lain-lain itu. Lalu juga disebut, karena ini rapat bersama ya kan, harus semua, kalau nggak disebut nggak benar kan. LPS melakukan kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan ya untuk mendorong momentum pemulihan. Kenapa dia turunkan ya? Supaya biaya bagi bank yang menjadi anggota penjaminan itu kan menurun ya, supaya bisa lebih banyak melakukan gerakan di di bidang dia, karena kan dia menjaminkan dana simpanan biayanya lebih rendah karena tingkat bunga penjaminannya lebih rendah dan seterusnya. Nah, yang khusus merah dijelaskan sebagai berikut. Jadi ini paragraf lengkap dari yang merah itu, yang nggak lengkap banget sebenarnya, panjang kan rata-rata. Nah, apa yang dimaksud dengan sektor jasa terpantau stabil itu? Ya begini antara lain dijelaskan. Nah, katanya CAR-nya industri perbankan itu levelnya 25,24%. Kebayang nggak ya? Nah, Juni 2024,33 ini kan September ya. Bayang nggak bahwa bank itu modalnya 1/4 dari asetnya, tentu pengertiannya aset tertimbang menurut risiko ya. Kita sudah yang ikut kuliah saya sudah tahu. Nah, kira-kira kuatlah bank ini, dia punya duit separohnya duitnya sendiri gitu loh, bukan duit dari masyarakat. Nah, lalu gearing rasio perusahaan pembiayaan. Nah, ini terkait perusahaan pembiayaan karena industri keuangan kan selain bank ada perusahaan pembiayaan. Ini juga dianggap kuat karena 1,95 kali. Jadi kira-kira asetnya kemudian aset lah itu kuat lah dia. Lalu asuransi juga disebut angka makronya, ini istilah-istilah ya. Itu di atas kelaziman, threshold dan seterusnya. Jadi argumen KSSK, jadi argumen Komite Stabilitas Keuangan bahwa keadaan jasa keuangan stabil itu antara lain CAR perbankan, kemudian gearing rasio pembiayaan, kemudian RBC, industri asuransi, asuransi jiwa dan asuransi umum, seterusnya. Lalu juga diberi argumen pasar saham trennya penguatan, itu sampai ke 6.625,7. Lalu sudah mulai dana masuk non-residen sudah masuk 39,4 triliun. Total penghimpunan dana di Oktober itu juga kuat, melebihi pada tahun 2020. Maksudnya lebih pulih dibandingkan 2020. Penjelasan lain bahwa sektor jasa keuangan stabil itu adalah kondisi IKNB. IKNB itu industri keuangan non-bank. Ya tadi ada asuransi, ada perusahaan pembiayaan atau lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu ada, kalau asuransi ada asuransi jiwa, ada asuransi umum, ada asuransi wajib, ada asuransi sosial, kelompoknya 4. Kalau lembaga pembiayaan ada perusahaan pembiayaan, ada perusahaan pembiayaan Ventura, ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, 3 macam. Nah, kemudian ada juga dana pensiun yang juga beberapa macam. Lalu ada lembaga keuangan khusus seperti LPEE yang paling besar ya, Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia dan beberapa penunjang pasar modal. Nah, ini juga dikatakan bahwa pembiayaan kondisinya oke, itu asuransi kondisinya oke, fintech, nah fintech sebenarnya kecil ya fintech, tetapi juga disebut kondisinya juga bagus. Itu kata rilis. Nah, sekarang mari saya sebagai pengamat mengomentari, kurang lebih begitu maksudnya acara ini. Tentu pendapat saya belum tentu benar, bisa jadi yang benar adalah otoritas. Saya tidak, kalau saya berpendapat rilis itu harus dibaca lebih tajam, lebih dalam, kita telisik satu persatu sebagai pembelajar ekonomi, kemudian kita juga membuat keterkaitan satu dengan yang lain, lalu tantangan terkini, juga kita melihat fenomena dunia,
dan beberapa kemungkinan yang terjadi di depan. Lalu kita buat penilaian. Nah, salah satu yang dari atas-atas tadi yang kelihatan adalah yang kita fokus salah satunya harusnya adalah pada uang beredar, ya enggak? Karena tadi kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Sentral, Bank Indonesia dalam hal ini dalam mempengaruhi jumlah uang beredar. Hasil akhirnya jumlah uang beredar. Nah, bukan hasil akhir ya, indikasinya adalah jumlah uang beredar. Nah, kalau dilihat gambar ini, jumlah uang beredar dalam arti luas yang disebut dengan M2 itu memang setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Tetapi laju peningkatannya berubah-ubah. Ya, Anda lihat sendiri itu, dan mengalami perlambatan di 2018 dan 2019 sebelum pandemi. Sebelumnya sempat di 10-belasan%, turun ke 10%, lalu 2017, 18, 19 itu menurun, dan di 2020 kembali meningkat. Ingat, 2020 adalah pandemi. Jadi pandemi mengakibatkan laju kenaikan jumlah uang beredar melampaui tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih setara dengan tahun 2013 ya, tapi di beberapa tahun terakhir ini meningkat pesat. Hingga September 2021 memang lajunya baru 8,18. Ini maksudnya September dibandingkan September. Jadi besar kemungkinan 2021 tidak secepat di tahun 2020. Mungkin di kisaran 9 ya sampai akhir tahun nanti, atau tetap 8. Nah, sedangkan yang abu-abu itu menunjukkan dibandingkan produk domestik bruto. Ya, kan biasa toh kita belajar indikator ekonomi itu salah satu yang paling sering dipakai adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu kalau disederhanakan adalah pendapatan nasional, pendapatan seluruh pelaku ekonomi. Ya rakyat, ya perusahaan, ya pemerintah di wilayah Indonesia. Sederhananya begitu. Maka jumlah uang beredar tersebut dihubungkan dengan PDB, dia berapa persen? Nah, misal di sini uang beredarnya itu di tahun 2020 mendekati 7.000 ya, 6.900-an, padahal PDB-nya 15.000 berapa ya? Saya lupa, 15.342. Itu berarti kan presentasinya 44%. Nah, yang sekarang sampai akhir September jumlah uang beredar terus bertambah sekitar 7.200. PDB belum bisa dihitung ya, kita belum tahu. Bisa sih diperkirakan, tapi sengaja saya nggak taruh biar tidak menimbulkan ini. Kita tunggu nanti. Nah, ini sudah mulai menimbulkan kemungkinan analisis. Jumlah uang beredarnya tetap tumbuh, ya toh, dan lebih pesat daripada biasanya. Nah, tetapi ada tetapinya ya. Ternyata PDB kan masih kontraksi di tahun 2020. Kontraksi sebesar 2,07 minus loh. Nah, sampai triwulan 3 tadi, terlepas dari kerusuhan netizen tentang 7% yang dipicu oleh otoritas juga, cuma triwulan 2 yang 7%, kalau dihitung sampai 9 bulan baru di kisaran 3,5 ya. Jadi keseluruhan 9 bulan baru 3,5, dan diperkirakan sampai akhir tahun nanti hanya di kisaran 4% pertumbuhan ekonomi. Artinya di bawah biasanya. Apa berarti? Pertumbuhan PDB, pertumbuhan uang beredar, di slide berikut Mas Sabto, pertumbuhan uang beredar yang biru ini di slide berikut, nah tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan PDB dan juga tidak berjalan seiring dengan kredit. Nah, ini presentasi, bukan angkanya, lajunya. Yang batang-batang itu menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi skalanya kanan ya, bukan yang kiri. Jadi itu kan di kisaran 4,5, 5. Nah, sehingga yang di tahun 2020 kan kontraksi itu. Di 2021 semester triwulan 3 memang agak tinggi itu, 7% ya. Ini gambar belum masukin yang triwulan 3-nya, belum dimasukin. Baru sampai triwulan 2 itu. Nah, jadi sekali lagi yang batang samar itu adalah menunjukkan laju PDB, tapi kenapa batangnya sama? Karena hitungannya kan 3 bulanan, sementara itu grafiknya bulanan. Sedangkan uang beredar adalah yang hitam, tapi persennya ya dengan skala kiri. Nah, sedangkan kredit itu yang orange ya, oranye pemarun, orange ya. Nah, kredit di tahun 2020 kontraksi dan mulai naik di 2021, tetapi sampai bulan Juni belum masih kontraksi. Bulan Juli Agustus ini mulai sudah positif, tapi belum sampai 1%.
Nah, lazimnya dalam kondisi normal itu PDB searah dengan kredit. Jadi pertumbuhan PDB biasanya ya, polanya hampir sama dengan pertumbuhan kredit. Angka nggak sama ya, juga bersamaan dengan pertumbuhan uang beredar. Masuk akal nggak? Jadi uang beredar di masyarakat bertambah, kredit tumbuh cukup baik, nah PDB pun tumbuh. Nah DPK, dana pihak ketiga itu simpanan masyarakat, juga tumbuh yang warna biru. Ini menarik. Uang beredar tetap tumbuh, DPK tetap tumbuh, tetapi PDB tidak sejalan dengan itu sepenuhnya, apalagi kredit. Nah, sayang di grafik ini tidak ada inflasi. Biasanya kalau pertumbuhan PDB-nya lemah, kontraksi ataupun di bawah kelajiman, maksudnya di bawah rata-rata biasanya, sementara uang beredar tumbuh banyak, itu biasanya inflasi. Nah, tetapi kita sudah tahu inflasi terkendali selama beberapa bulan, triwulan, bahkan tahun terakhir. Baru belakangan ini yang agak sedikit menggeliat. Jadi ini fenomena yang dalam kondisi tidak normal. Jadi, artinya harus dilakukan analisis. Sekaligus untuk saya memberikan penilaian bahwa ini kurang dapat sorotan dalam KSSK tadi. Bagaimana otoritas menjelaskan hal ini? Ini pertanda apa? Kalau saya ya pertanda kalau tidak ada inflasi sementara uang beredar bertambah, PDB belum tumbuh, kredit belum tumbuh, itu berarti ada masalah dalam peredaran uang itu. Uang itu berarti kurang beredar di sektor real. Karena pada saat yang bersamaan DPK juga tetap tinggi. Orang naruh duit di bank besar. Kalau begitu, uang itu belum mendorong kepada pertumbuhan PDB. Nah, memang tidak mengakibatkan inflasi. Nah, kalau inflasi tidak meningkat, itu ya bisa diklaim inflasi terkendali. Tetapi di sisi lain juga bisa menandakan daya beli yang rendah atau ini bisa dan atau uang beredar itu tidak masuk ke dalam sektor real, tidak menimbulkan permintaan real. Nah, nanti penjelasannya di slide-slide berikut. Dari slide ini saja saya kemudian membuat penilaian bahwa tidak sestabil pernyataan KSSK menurut saya. Sekali lagi Anda boleh ya membuat pernyataan sendiri asal ada dasarnya saja. Nah, itu diperkuat urusan kredit ini, kredit yang orange itu di slide berikut. Nah, bahwa ternyata memang bank umum ya dalam hal ini. Jadi kalau bank umum berarti tidak termasuk BPR ya. Tapi bank umum syariah maupun konven itu ternyata mereka kan punya dana tadi. Punya dana baik itu yang dihimpun dari masyarakat maupun yang dari modalnya sendiri itu disalurkan. Disalurkan itu maksudnya dalam bentuk apa? Nah, yang dalam bentuk kredit itu tergambar oleh yang kuning. Anda bisa melihat yang 2020 batang kedua dari kanan, kemudian yang sebelahnya baru sampai Juni itu, tidak sampai September, baru 6 bulan berjalan di tahun 2021. Nah, angka itu adalah angka presentasi. Jadi keseluruhan dana yang disalurkan kan 100%. Ada yang ditempatkan pada Bank Indonesia, sedikit ditempatkan pada bank lain, kemudian ada kredit yang diberikan ya, kepada pihak ketiga, itu paling besar. Tetapi angkanya, lihat, 60%. 60,98% pada tahun 2020, Desember ya. Pada akhir Juni, cuma 59,8%. Jadi menurun porsinya. Di kondisi normal, beberapa tahun sebelumnya di kisaran 67-68. Nah, itu pun sebetulnya mungkin mestinya yang lebih bagus lagi 70-75% ya. Nah, pada saat yang bersamaan yang abu-abu Anda lihat. Bank suka menaruh, bukan suka ya, memang prakteknya begitu dia. Pada saat pandemi, dia meningkatkan kepemilikannya atas surat berharga. Jadi duitnya banyak ditaruh di surat berharga. Terbukti di tahun 2020, batang 2 dari kanan itu 16,12% dari total uang. Ingat loh, uangnya bertambah dia, ini persentase porsi. 16,12 pada akhir 2019 cuma 12,23. Dan selama 10 tahun terakhir ya dari 10 sampai 12. Di kisaran itu pernah 14 di 2017. Ini 16,12. Dan di 2021 meningkat lagi menjadi 17,74%. Nah, sementara tadi kredit turun.
selain berbentuk surat berharga, surat berharga ini terutama sekali surat berharga negara ya, mencapai 80-85%. Baik itu berbentuk SPN berarti jangka pendek maupun berbentuk SPN jangka panjang obligasi. Nah, yang biru menunjukkan dia taruh di Bank Indonesia itu juga meningkat meskipun di tahun 2020 nyaris turun porsinya dibandingkan 2019, naik di Juni 2021. Tapi prinsipnya kan tetap merupakan pilihan. Nah, kalau mau analisis yang lebih bagus, biru ditambah abu-abu. Nah, jadi penempatan pada Bank Indonesia, karena itu biasanya saling berganti. Dia ambil dari penempatan Bank Indonesia, dijadikan surat berharga, dan seterusnya. Nah, itu tetap terjadi kenaikan, sehingga porsinya yang kuning yang terambil, porsinya porsinya Bank Indonesia, penempatan pada porsinya kredit terambil kepada penempatan di surat berharga dan pada Bank Indonesia. Lalu yang hijau muda lainnya itu antara lain adalah bank melakukan tindakan pengamanan, dan ini memang benar secara bisnis ya, antara lain dia meningkatkan cadangan kerugian dan seterusnya. Jadi bank defensif lah. Apa kesimpulannya? Sejauh ini bank ini prosiklikal kalau istilahnya ya. Prosiklikal itu ya kalau kondisi ekonominya baik, dia kencang beri kredit. Kalau situasi ekonomi belum pulih atau dinilai mereka belum cukup pulih, dia menahan kredit. Dia memilih penyaluran di bentuk-bentuk yang dianggap dia lebih aman dan berisiko lebih rendah. Jadi kalau misalnya bank didorong-dorong, nah itu yang maunya otoritas ekonomi yang di atas tadi, gambar-gambar tadi, Bank Indonesia melakukan kebijakan makroprudensial, kemudian OJK melakukan banyak perubahan-perubahan aturan pengawasan dan regulasi kredit atau pembiayaan tidak hanya pada bank, ini tetapi juga pada pembiayaan, ini khusus bank. Lalu Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga, itu untuk mendorong agar bank mau beri kredit. Tetapi faktanya ya bank ya melakukan beri kredit tentu ya, tetapi tidak melakukan peningkatan yang sesuai arah yang dimaui oleh otoritas, kan nggak bisa dipaksa. Ya aturan, jadi ibaratnya orang itu diberi insentif ya, dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Ya, kan itu soal harga. Harga satu hal, risiko hal lain. Bagaimanapun perilaku bank umum itu selalu prosiklikal, nggak hanya di Indonesia bisnis. Mestinya sih bisa penugasan pada bank BUMN ya, tetapi bank BUMN kelihatannya dapat penugasan bukan dalam hal ini ya, dalam hal membackup misalnya proyek infrastruktur. Jadi beda kan? Ini aja termasuk proyek infrastruktur, kredit yang diberikan itu sudah termasuk di dalam situ. Nah, mari kita lihat lagi lebih apa? Yang si kuning ini kita lihat dalam bentuk yang lain, dalam bentuk tadi bank itu kan memiliki kecukupan modal, duitnya sendiri 25%. Lalu dia juga dapat duit dari masyarakat yang disebut dana pihak ketiga. Kalau saya sebut masyarakat dalam konteks perbankan, itu ya termasuk masyarakat, termasuk perusahaan, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya masyarakat, yang dana pihak ketiga. Pokoknya dana bukan dari bank. Bahkan termasuk uang pemerintah yang ada di dunia perbankan disebut dana pihak ketiga. Itu ada dana yang diterima, ada kredit yang diberikan, namanya rasionya disebut loan to deposit ratio LDR. Masuk akal ya? Jadi dari duit yang masuk dari pihak ketiga, berapa yang dia salurkan? Nah, pertama dari gambar ini yang kiri dulu tahunan itu. Tahun 2020 kan anjlok. Nah, jadi kalau di tahun 2019 itu masih 93,64, 2018 94%. Jadi 94% dari dana masyarakat yang masuk disalurkan menjadi kredit. Ya, sebenarnya 100% pun tidak masalah, karena ingat tadi bank kan masih punya modal 25%. Nah, tetapi ketika terjadi pandemi turun menjadi 82% di Desember 2020. Masih turun lagi sampai akhir September tadi 78,93, 79% lah. Kalau di gambar bulanan yang kanan, kelihatan kan gambar abu-abunya turun. Jadi LDR turun. Dari sisi ini belum pemulihan ekonomi belum tampak kuat. Bisa sih dikatakan tidak lagi terjadi penurunan, lebih stabil sudah. Ada tren akan meningkat. Tetapi menurut saya KSSK tadi kalau Anda baca ulangi di atas tadi ya mengatakan ini sudah sangat baik pulih. Menurut saya belum. Ya
sudah mulai ada tanda-tanda membaik, tapi belum bisa dikatakan pulih, jauh dari kondisi sebelum pandemi. Nah, ada lagi yang juga tidak banyak disinggung, tapi kadang disinggung ya biasanya. Itu adalah soal NPL, kredit bermasalah pada perbankan. Nah, gambar yang kiri itu ketika dilihatnya dari penggunaan, kan ada yang untuk modal kerja, ada yang investasi, ada konsumsi. Nah, fokus biasanya adalah pada modal kerja, karena itulah yang dalam kondisi apapun biasanya tetap diberikan, biarpun resesi, biarpun krisis, dan seterusnya. Nah, terjadi peningkatan kan yang abu-abu itu di 2020 dibandingkan 2019, dan masih meningkat sampai Juli 2021. Jadi kredit bermasalah di bank, menurut laporan mereka sendiri kepada OJK, lalu diolah OJK, diolah Bank Indonesia dalam statistiknya, ya itu masih meningkat. Secara sektor, itu dari berapa sektor ya? 10 sektor ya yang didata, itu 9 apa 10, itu saya sajikan 4. Nah, ya Anda perhatikan saja di sektor industri pengolahan yang kotak orange, karena itu kunci kan. Pemulihan ekonomi itu paling tampak adalah pada 4 sektor ini. Ya, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, kemudian transportasi, kemudian akomodasi makan minum. Nah, yang 3 diantaranya itu trennya masih keempat-empatnya trennya naik. Tapi yang agak naik tinggi kan yang penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu sektor industri pengolahan, 2 itu. Nah, artinya di cerita tentang stabilitas yang tadi baik, normal, itu di dalamnya ada aspek ini. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi tubuh seseorang, ya ada beberapa indikasi ada kemungkinan ada penyakit. Tentu tidak bisa dikatakan dengan angka ini industri perbankan berpenyakit, enggak, karena angkanya masih 4,5, 3,5, 5. Tapi yang kita lihat trennya bahwa dia terjadi peningkatan kredit bermasalah. Itu perbankan. Lalu asuransi, ya. Jadi industri perbankan sendiri, industri keuangan non-bank itu ada asuransi yang paling banyak porsinya. Asuransi mungkin sekitar 70% ya kemarin dari total IKNB. Lalu ada pembiayaan, baru pensiun, baru yang lain-lain. Nah, salah satu dari jenis asuransi itu asuransi wajib. Nah, asuransi tadi dikatakan kan dirilis tadi kondisi asuransi membaik dengan ada indikatornya. Ya itu bicara makronya. Tapi kalau kita ambil salah satu kelompok asuransi yang disebut asuransi wajib, hanya ada 3 pelaku, 3 entitas asuransi wajib ini, yaitu Asabri, PT Taspen, dan PT Jasara Harja. Ini kondisinya memburuk, terutama yang Asabri. Nah, memburuk antara lain di gambar ini saja sudah kelihatan bagaimana antara premi berarti yang diterima oleh asuransi dengan klaim yang harus dibayar. Lebih banyak klaimnya kan. Kemudian investasi yang abu-abu itu meningkat, tetapi dari berbagai pemberitaan, misalnya si Asabri, itu banyak, ini masih termasuk Asabri ya di abu-abu itu kualitas portofolio investasinya banyak yang buruk sekali, mungkin ada yang bodon. Sehingga di luar tadi pernyataan tentang indikator asuransi secara umum, makanya tadi disebut asuransi umum dan asuransi apa tadi? Asuransi umum dan asuransi jiwa, nggak disebut asuransi wajib kan dari 4. Nah, padahal saya ingin tampilkan, asuransi wajib ini agak rawan. Di luar itu pun yang asuransi jiwa, tersebutlah asuransi Jiwasraya dan asuransi Bumi Putra, yang Jiwasraya BUMN, yang Bumi Putra koperasi sebenarnya ya. Tapi ya anggap aja perusahaan itu babak belur ya, bleeding. Bumi Putra udah lama sekali. Jadi asuransi, industri asuransi ini termasuk salah satu yang saya khawatiri merupakan sumber dari kemungkinan adanya goncangan di industri keuangan, dan lebih jauh lagi berarti pada stabilitas sistem keuangan. Jadi muncul satu-satu gitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Menurut saya otoritas harus lebih banyak menjelaskan tentang kondisi asuransi ini. Nah, kita sudah tahu kan Jiwasraya ya, sudah dibutuhkan 20 atau 30 triliun untuk proses penyelamatan. Bumi Putra, dulu pemerintah beberapa tahun yang lalu, mungkin sejak zaman SBY sudah pernah beberapa kali coba bantu, nampaknya sekarang dibiarkan.
klaim-klaim tidak terbayar. Ada sekitar lebih dari 10 triliun, 20 triliun mungkin klaim tidak terbayar di Bumi Putra. Nah, gitu ya. Itu asuransi. Kita ambil lagi contoh pembiayaan. Bagaimana dengan perusahaan pembiayaan? Jadi perusahaan pembiayaan ini bagian dari lembaga pembiayaan. Dan lembaga pembiayaan itu ada perusahaan pembiayaan, ada modal ventura, ada pembiayaan infrastruktur. Tapi yang paling besar porsinya mencapai 75% itu adalah perusahaan pembiayaan. Entitasnya ada berapa ini? 100 berapa ya pelakunya. Nah, kita secara umum saja kita lihat yang biru itu menunjukkan asetnya, yang orange itu liabilitasnya, yang abu itu ekuitasnya. Yang tampak adalah asetnya perusahaan pembiayaan turun, 2020 masih turun lagi 2021. Dan jumlah pelakunya pun turun. Jadi ada beberapa perusahaan pembiayaan yang dilikuidasi, ditutup, bangkrut atau ditutup oleh OJK. Nah, yang kotak yang saya ambil dari gambar OJK kanan itu labanya pun turun. Nah, jadi apakah di 2021 ini seperti tadi memang tidak salah juga sih. Rilis itu kan kondisi triwulan 3 disebut tadi membaik, tapi menurut saya ya harus hati-hati. Apakah perusahaan pembiayaan ini betul-betul membaik seperti dikatakan rilis tadi? Saya melihat gambarnya secara umum ini, tapi memang kalaupun membaik, nampaknya dari angka-angka tadi belumlah merupakan pemulihan ke arah tahun 2019 misalnya. Begitu ya. Nah, satu hal tambahan yang ingin saya kemukakan adalah dalam kondisi pelaku industri keuangan, berarti di alam ini termasuk Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu otoritas dalam konteks tadi makro prudensial. Dia juga menentukan beberapa kebijakan yang bisa mempengaruhi likuiditas bank. Dia bisa melakukan kebijakan moneter yang menambahi ataupun mengurangi peredaran uang dengan cara mencetak langsung ataupun mencetak dalam bentuk-bentuk rekening. Tetapi Bank Indonesia juga di sisi lain sebagai entitas pelaku, karena dia tadi bisa memiliki SBN, bisa menjual SBN, kan dia juga ikut dalam dinamika transaksi keuangan di luar dia sebagai otoritas. Nah, ciri dari masa pandemi ini 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun, kita anggap saja mulai April sampai sekarang, itu salah satu cirinya adalah meningkatnya instrumen surat berharga negara, surat utang ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah beralasan butuh belanja yang lebih banyak, pendapatan turun, sementara harus melakukan perlindungan sosial, harus melakukan upaya pemulihan ekonomi. Narasinya begitu. Nah, itu membutuhkan dana, otomatis berutang. Dan salah satu instrumen utang yang paling diandalkan, bukan salah satu, yang paling diandalkan adalah menerbitkan SBN, surat berharga negara. Maka kalau dilihat gambar ini, yang ini urut dari bawah itu ya, tahun 2016, 2017, 18, 19, 20, yang hijau 2021, belum selesai kan? Nah itu, kalau di cara membaca grafik ini, per bulan itu artinya akumulatif. Jadi pada bulan ini ditambahkan lagi, terus bertambahlah sampai akhirnya. Nah pada tahun 2020, yaitu angka 1.533 triliun. Bruto ya, bruto itu artinya dia diterbitkan, pemerintah berutang segitu. Cuma karena ada utang yang dilunasi, SBN yang dilunasi, kalau suka disebut SBN neto. SBN netonya ya hanya 1.200, karena berarti ada sekitar 330-an yang dilunasi. Nah kita belum tahu, 2021 ini semula itu berencana di kisaran 1.500, tetapi di satu bulan terakhir, 1,5 bulan terakhir ada perubahan kebijakan. Kelihatannya Kementerian Keuangan tidak jadi menerbitkan SBN sebesar yang direncanakan semula. Jadi beberapa prediksi saya di Twitter itu tidak benar itu, karena ternyata pemerintah merubah rencananya sendiri. Rencana menerbitkan di kisaran 1.500 kelihatannya akan di kisaran 1.100 atau 1.200 saja. Nah, lalu diganti dengan apa? Diganti dengan pakai SAL ya, saldo anggaran lebih, duit diberangkas, diambil, dipakai, sehingga yang di sini berkurang. Hal lain adalah mulai mengerem sebagian belanja, sehingga belanjanya tidak akan sebesar yang direncanakan di 2021. Maka yang hijau itu. Tetapi apapun, umpama nanti sampai akhir hanya 1.100 ataupun 1.200, tetap aja selama 2 tahun terakhir, itu SBN itu secara akumulasi terbit di pasar, dipegang orang, itu besar. Nah, siapa yang megang SBN?
Nah, kan begitu, yang megang SBN ya tadi ada bank, ada asuransi, ada dana pensiun, nah ada pihak asing, ada Bank Indonesia, karena dengan kesepakatan baru Bank Indonesia, dulu juga Bank Indonesia sudah punya SBN, tapi belinya di pasar sekunder. Pasar sekunder itu maksudnya waktu lelang pertama nggak boleh ikut dia beli dari bank atau dari terutama dari bank, bisa juga dari pihak lain, untuk karena dia perlu punya SBN, karena itu juga menjadi instrumen kebijakan moneter untuk mengurangi, menambahi jumlah uang beredar, bisa pakai simulasi atau pakai memanage SBN. Tetapi ketika pandemi lewat KSSK tadi, lewat undang-undang, Bank Indonesia memiliki akses langsung kepada pasar perdana dan dia meningkat. Intinya dari gambar ini saya ingin katakan darah yang mengalir di perekonomian salah satu bentuknya adalah SBN. Nah, kita lihat ternyata SBN ini memang berpengaruh, tidak hanya di nanti kita akan lihat masing-masing pelaku keuangan tadi, tetapi dari sisi pasar bursa efek, dari pasar modal itu ternyata kalau Anda lihat di slide berikut, itu saham pada tahun 2020 nilai kapitalisasi pasarnya. Kapitalisasi pasar itu artinya jumlah saham dikalikan harganya, ya. Itu nilainya turun di tahun 2020. Di slide berikut Pak Sabto. Itu paling kanan atas itu saham turun nilainya. Nah, ini untuk akhir tahun ya. Dia kan berfluktuasi tiap hari. Kapitalisasi pasar saham itu hanya 6.970. Bedakan ya dengan IHSG. IHSG itu indeks harga. Kalau ini kapitalisasi pasar, itu harga dikalikan saham, ya, dikalikan jumlah saham, dan itu maka dapat 6.970 triliun. Nah, sementara surat utang negara yang kedua itu naik di akhir 2019 di bursa efek itu khusus pasar saham pasar obligasi itu surat utang negara dari 2.752 yang beredar itu jadi 3.870 nilai pasarnya, belum termasuk yang sun dolar, ya, dolar yang ada di bursa efek Indonesia, bukan yang di luar. Nah, begitu juga dengan tabel yang bawah itu untuk menunjukkan aja bahwa peningkatan, mari saja lihat dari 2015, 2016, 17, 18, 19, 17, 18, 19 kapitalisasi pasar saham itu hanya naik sedikit, bahkan 2018 turun sedikit, 2020 turun sedikit. Sementara surat utang negara itu 2007 naik dari 2016, 15 ke 16, 16 ke 17, dan sangat naik signifikan di 2020. Nah, itu secara setahun, ya. Kalau Anda lihat, bukan secara setahun. Kapitalisasi pasar tanggal 31 Desember masing-masing. Lalu kalau dilihat perdagangannya, perdagangan itu berarti transaksi, ya. Transaksi kalau sehari dijual 4-5 kali otomatis jadi besar, kan. Kalau yang kapitalisasi pasar adalah keadaan pada satu waktu. Nilainya, kalau Anda punya toko itu stock of name lah kapitalisasi pasar itu. Nah, sementara yang bawah itu omset, yang tabel 2 itu. Lihat saja, perdagangan surat utang negara itu lebih intensif, nilainya lebih besar dibandingkan saham. Jadi namanya bursa efek Indonesia atau bursa efek Jakarta. Tetapi prakteknya akibat SBN yang tadi terbit besar-besaran selama beberapa tahun terakhir, bukan hanya pas pandemi 2019, 2018 dan masih berlanjut nanti 2021, maka nilai perdagangan terbesar di bursa efek itu adalah surat utang negara. Nah, itu tahun 2020 10.624 triliun. Ini menunjukkan dia beberapa kali dijual belikan, ya, makanya beda dengan kapitalisasi pasar yang di atas. Pun demikian kalau kita melihatnya dari sisi, kan pasar modal itu salah satu fungsi utamanya adalah menjadi sumber pendanaan, baik itu buat korporasi ataupun buat negara. Jadi perusahaan yang go public itu bisa mendapatkan sumber pendanaan dengan melakukan penjualan sahamnya, atau yang sudah go public menambah sahamnya, atau perusahaan tersebut masuk ke pasar modal untuk mencari utang dengan cara membuat obligasi, namanya obligasi korporasi. Nah, tetapi negara melakukan hal yang sama, dia masuk pasar modal tetapi dengan cara tadi buat surat berharga negara atau surat utang negara.
Ya, jangan bingung ya istilah surat utang negara, surat berharga negara itu sebetulnya mengalami perkembangan, tapi anggap saja Anda samakan saja. Nah, apa yang Anda lihat di sumber pendanaan? Coba lihat saja bahwa sumber 2 dari bawah, jadi 1.369 triliun, totalnya 1.495. Jadi perusahaan yang go public itu selama 2020 hanya mengambil dana 5,58 triliun. Nah, tadi yang Anda lihat di rilis tadi, terjadi peningkatan 2021 sehingga disebut oleh otoritas terjadi pemulihan. Tapi kalau kita lihat sepanjang tahun memang IPO itu kecil. Jadi salah satu masalah pasar modal kita, rame berdagangnya, rame gorengannya, tetapi barang yang diperdagangkan meningkatnya tidak besar. Jadi intensitas, kuantitas itu yang meningkat, tapi barang yang didagangkan naiknya dikit-dikit aja itu 5,58 triliun. Dan lain-lain jenis itu, ada waran, ada hak memesan efek terlebih dahulu, ada obligasi malah lebih banyak, sampai 86,96 triliun. Jadi obligasi itu surat utang korporasi ya. Tetapi SBN 1.369 triliun selama 2020 tadi. Ya, itu jadinya 90% dari total. Ya, kurang lebih begitu ya. Dan 2021 angka ini masih ini. Intinya saya ingin menyampaikan yang tidak tampak di laporan KSSK tadi, dominasi kondisi stabilitas keuangan itu adalah bergantung pada SBN. Bukan bergantung pada yang lain, bergantung pada surat utang negara. Nah, lalu si SBN ini sendiri, itu siapa saja yang pegang dari pelaku keuangan tadi. Pelaku sistem keuangan, bukan pelaku keuangan ya. Rumah tangga kan juga adalah pelaku sistem keuangan. Tetapi tabel ini hanya khusus SBN domestik. Ya, kalau disebut SBN domestik itu berarti yang rupiah, yang dolar tidak diikutkan, dan yang diperdagangkan. Karena ada beberapa jenis SBN tidak besar sih, hanya berapa sekitar 5%, itu tidak diperdagangkan terkait dengan peristiwa-peristiwa rekapitalisasi masa lalu dan seterusnya. Ada juga yang memang tidak boleh berpindah. Nah, yang diperdagangkan nilainya ya Anda bisa lihat totalnya di bawah itu 4.468 per November. Nah, ini angkanya paling baru nih. Kalau per Desember 3.870. Nah, dari totalnya ya. Sementara Anda tahu SBN keseluruhan kan 5.500-an. Jadi selisih ada 1.000 yang berupa falas, berupa tidak diperdagangkan, ini khusus rupiah. Tapi ini menarik dianalisis. Biasa ini dianalisis. Nah, apa yang kita lihat? Dari tadi memang dia mempengaruhi pasar modal, lalu memang karena dia terbitkan banyak, nah akhirnya kan bank ini kalau dalam tabel ini, kalau bank dikasih tanda itu terdiri dari bank dan Bank Indonesia sebenarnya. Nah, Bank Umum dengan Bank Indonesia itu naik, mas saya kasih panah biru. Kalau caranya tahu naik, ya lihat aja 2019, anggap sebelum pandemi, akhir Desember 2019, bank, dalam hal ini termasuk Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini memiliki dia menggolongkan kepemilikannya atas saham itu dua. Jadi ada SBN. Ada yang dianggap untuk keperluan operasi moneter. Ada yang dia sebagai institusi negara. Nah, operasi moneter itu artinya dia memang kadang membeli, kadang menjual untuk mempengaruhi likuiditas, mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, ini penggolongan ini juga kita perlu transparansi sebenarnya. Saya sendiri kadang juga menebak-nebak saja. Nah, kalau gross itu kedua-duanya dijumlahkan. Nah, sedangkan bank di atas, jadi baca tabelnya agak sedikit sulit ya. Bank itu yang bank, misalnya 35,40% di November itu 1.582, itu kan jauh meningkat dari Desember 2019 yang baru 581, hampir 3 kali lipat, kurang sedikit. Naik 2 kali lipat lebih pada Desember 20, masih naik lagi November 23. Porsinya pun jauh, dulu hanya 21%, sekarang 35,40%. Jadi bank, baik Bank Indonesia maupun bank. Nah, Bank Indonesia selain itu juga masih punya yang untuk operasi moneter. Nanti kalau kita total Bank Indonesia dan Bank Umum itu nanti jumlahnya adalah sekitar 48% jatuhnya. Dulunya hanya di kisaran 30. Intinya nanti gambar berikut, slide berikut akan memperlihatkan bahwa Bank Indonesia dan bank itu perkembangan dari tahunnya seperti apa. Yang jelas dari grafik ini,
dari tabel ini yang saya potong dari publikasi Kementerian Keuangan terkini, baru hari ini malah ini, baru saya potong tadi siang, publikasi hari ini, itu Bank Umum dan Bank Indonesia memiliki banyak SBN. Nah, khusus operasi moneter juga meningkat. Nah, tetapi yang merah asing justru nilai dan porsinya menurun. Nah, nanti kita analisis ya. Nah, sementara asuransi dan pensiun secara nominal naik, tapi secara porsi turun. Kenapa? Karena peningkatan SBN-nya besar banget. Jadi asuransi dan dana pensiun sudah beli lebih banyak SBN, tetapi karena sumber dana dia juga kemajuannya dibatasi oleh pandemi, maka secara porsi dia turun. Itu nanti kita lihat kajiannya. Nah, mari kita lihat sekalipun begitu di slide berikut, nanti kita jelaskan kembali grafik ini pada secara lebih rinci dalam masing-masing pelaku. Ini dana pensiun, ya, dana pensiun ya, itu pelakunya ada beberapa entitas, ada yang kelompoknya, ada kelompok BPPK, ada kelompok ini nantilah ini di kajian tersendiri. Yang penting industri dana pensiun itu terindikasi meningkatkan kepemilikan. Jadi kan pensiun dia ada dana yang dia dapat dari para pesertanya yang nanti akan dibayarkan, itu diinvestasikan. Salah satu bentuk investasinya yang meningkat, nilai maupun porsinya itu adalah SBN yang mana yang dua dari bawah ya, yang agak kuning itu. Naik 2019 23,90 menjadi 24,54. Sedangkan yang paling atas itu deposito. Jadi deposito justru dia menurun. Nah, ini saya kasih indikasi bahwa yang begini-begini ini berarti kan ada hubungan nanti dengan perbankan. Jadi dana perbankan sumber dari si pensiunnya berkurang. Padahal dana pensiun ini buat perbankan ya menarik ya, karena dana pensiun itu relatif stabil. Jadi meskipun ditarik akan ada yang baru, kurang lebih begitu. Nah, ini si dana pensiun memilih menaruh di SBN karena pastilah perhitungannya karena lebih memberi hasil yang sedikit lebih besar. Sedikit persennya, tapi kalau totalnya besar kan besar, dan mungkin juga ada perhitungan risiko. Atau juga persuasi, kita kan macam-macam ya, karena masing-masing dana pensiun juga ada ini. Yang jelas, terindikasi SBN dan obligasi negara ini ya, obligasi korporasi. Dan jangan lupa obligasi korporasi itu berarti ada obligasi BUMN, ini meningkat. Ya, saya ingin memberikan sinyal bahwa analisis begini ini kan harus masuk ke lebih rinci lagi, ini aja nggak cukup. Apakah perilaku dana pensiun itu sepenuhnya atas dasar pertimbangan pasar, ataukah ada komunikasi-komunikasi yang membuat dia harus meningkatkan kepemilikan pada SBN dan juga kepemilikan pada obligasi korporasi, dan ternyata obligasi korporasi yang dimaksud adalah korporasi umpama ada korporasi terkait dengan BUMN, kan kita tidak harus tahu persisnya. Intinya saya ingin mengurangi sedikit pernyataan KSSK stabil itu wajar untuk tahu bahwa ini apakah angka-angka ini ada beberapa indikasi tertentu yang kita harus telisik lebih jauh. Ibarat memeriksa kesehatan tubuh itu ya, ini bukan sakit, tapi kok ada gatal-gatal sedikit, ada bintik-bintik yang memerlukan penjelasan. Kemudian tadi di atas tadi kita sudah lihat tabel ya tentang kepemilikan bank dan Bank Indonesia. Nah, ini saya pecah. Jadi ada bank yang biru. Kalau saya sebut bank di sini beda dengan di atas tadi, ini bank khusus bank ya, tidak termasuk Bank Indonesia. Kemudian yang orange itu Bank Indonesia, baik yang untuk operasi moneter maupun yang tidak. Jadiin satu. Lalu kedua-duanya adalah yang abu-abu. Jadi ini beda cara membacanya sedikit dengan yang atas tadi, sudah saya bantu untuk mendisagregasi. Jadi biru kalau saya sebut bank itu berarti dimiliki sepenuhnya oleh Bank Umum. Kalau orange yang dimiliki oleh Bank Indonesia, baik untuk tujuan kebijakan moneter ataupun kewajiban dia atau tugas dia sebagai lembaga negara untuk memiliki SBN. Nah, abu penjumlahan kedua-duanya. Sedangkan yang hitam menunjukkan presentasi atas total SBN domestik. Ya kan kelihatan banget kan? Batang ketiga dari kanan itu baru 30,66 akhir Desember, meningkat menjadi 47,28 di tahun 2020.
meningkat menjadi 48,23. Secara nominal ditunjukkan naiknya batang itu. Secara presentasi ditunjukkan oleh hitam. Apa yang tersembunyi di sini? Berarti kan pemerintah itu pada dasarnya berutang kepada mereka ini. Separuh dari utang pemerintah yang berupa SBN rupiah itu berutang kepada bank dan kepada Bank Indonesia. Nah, ini nanti banyak anunya, variasinya. Bagaimana kalau, kenapa bank ke sini? Tadi di atas ada lagi kan grafik di mana bank memilih naruh di sini, bukan di kredit. Karena kondisi perekonomian belum memungkinkan untuk dia menggenjot kredit. Misal, nah bagaimana kalau nanti kondisi memungkinkan, situasi mulai makin pulih dan berprospek. Nah, sementara dia punya SBN jatuh tempo 5 tahun, 10 tahun. Kan tidak bisa dia, kan beda. Surat utang itu kan beda dengan utang biasa, kan tidak dicicil kan, tapi kalau waktunya dilunasi. Maka si bank ini kalau merubahnya menjadi uang, yang uangnya bisa disalurkan ke kredit, dia punya pilihan menjual di pasar, karena ini kan bisa dijual. Nah, kalau pasarnya tidak menyerap, selama ini yang banyak beli juga dia kok. Ya, ada pilihan lain ke Bank Indonesia, karena Bank Indonesia itu tadi kan operasi moneter, dia membeli, menjual. Nah, kalau Bank Indonesia sudah punya banyak, dijuali, kira-kira sanggup nggak Bank Indonesia menyerap dari bank? Atau ada negosiasi-negosiasi yang cukup rumit di sini, ya, maka akan ada kendala dalam proses melikuidkan agar bank memiliki dana yang lebih banyak untuk kredit. Kalau saat ini mungkin nggak masalah, karena bank juga belum niat banget gitu, misal. Nah, aspek lain ini juga mungkin menjadi isyarat kenapa pemerintah ngerem tadi, rencananya mau nerbitin 1.500 di tahun 2021, tidak 1.400 sampai 1.500 rencana semula. Kelihatannya akan di 1.100 atau maksimal 1.200 karena ya sudah sulit ini bank menyerap lagi, Bank Indonesia menyerap lagi. Bukan sulit, bisa Bank Indonesia, tetapi kan komplikasinya akan bisa banyak. Itu ya. Nah, lalu asing. Nah, ini yang menarik. Si asing yang diharapkan beli ternyata tidak melakukan. Tadi kan di atas ada rilis tadi, asing mulai melakukan beli. Tapi kalau dilihat gambar ini enggak juga sebenarnya. Gambar berikut ya. Gambar soal asing. Yang kiri dulu. Yang orange itu menunjukkan kepemilikan asing dengan nilai kiri. Jadi berarti dia pernah lebih dari 1.000 triliun. Sekarang di 920 triliun. Kiri skalanya. Yang kanan itu adalah persen atas total. Sama Bank Indonesia tadi dulu. Bank Indonesia dan BI 48%, asing 20%. Dan itu adalah persentase terendah sejak tahun 2010. Jadi ya di sisi tertentu ya bagus ya dalam konteks wah kita tidak lagi banyak berutang kepada asing. Tetapi di sisi sekarang dalam kondisi kekinian, pertanyaannya lompatan itu terjadi di 2020, lompatan ke bawah maksudnya terjun. Dan masih turun lagi. Artinya tidak menarik SBN itu buat asing. Sederhananya begitu. Buat saya ya pengamat. Pemerintah sih bilang lain kan. Silakan aja. Atau bukan pemerintah ya. SSK tadi ke SSK. Saya bacanya ini asing wait and see. Memang belum pergi mereka. Mengurangi sedikit kan itu. Mengurangi sedikit itu artinya dia tetap jual beli tiap hari. Tapi netonya sedikit jual. Tapi kan masih tertahan tuh 900-an lebih. Selain itu ada hal menarik juga di kanan. Kan dia bisa beli SBN yang lebih dari 10 tahun, yang kurang dari 15 tahun, dan seterusnya. Ada kecenderungan mereka memiliki yang di bawah 10 tahun, meskipun banyak di 2-5 tahun. Ya. Di 2-5 tahun agak banyak. Tapi di sisi tertentu, berarti kan pihak asing juga tidak mengambil risiko yang di atas 10 tahun ya. Nah, itu merupakan sinyal juga buat sebuah perekonomian. Kalau asing memiliki banyak obligasi negara tersebut dengan tenor lebih dari 10 tahun, berarti kan ada trust, ada kepercayaan bahwa negara tersebut akan masih termanage dengan baik sampai ke depan. Nah, ini kan terjadi penurunan. Itu juga tidak tampak di KSSK. Buat saya ini juga sinyal bahwa ini perlu diperiksakan ini, diperiksa lebih lanjut kesehatan tubuh kita, kesehatan tubuh sistem keuangan ini. Nah, slide berikut agak menyimpang sedikit, melompat ya, bukan melompat, tema yang beda. Jadi tadi kan saya sudah katakan, perusahaan lembaga pembiayaan itu ada perusahaan pembiayaan, ada Ventura, Ventura kecil nggak perlu dianalisis misalnya. Lalu ada perusahaan biaya infrastruktur. Perusahaan biaya infrastruktur cuma 2 pelaku. Kalau perusahaan pembiayaan tadi sekitar 120-an ya.
Nah, ini sarana multi infrastruktur dan pembiayaan infrastruktur Indonesia BUMN kedua-duanya. Dan kedua BUMN ini di bawah binaan Kementerian Keuangan, bukan Kementerian BUMN, tapi dia BUMN. Nah, itu meningkat asetnya yang biru. Ya wajar lah aset meningkat, utang juga meningkat, ekuitasnya ya relatif stabil. Nah, apa maksud saya? Ini baik kalau dilihat gambar ini baik. Artinya ini memberi kontribusi kepada kondisi lembaga BUMN keseluruhan, tetapi keterkaitannya dengan infrastruktur. Nah, panjang kan jadinya bahwa dia baik dalam rangka memberi pembiayaan langsung di sarana multi infrastruktur, tetapi memang atau memberikan penjaminan pembiayaan infrastruktur Indonesia. Oh maaf, memang juga memberikan pembiayaan. Nah, yang dibiayai kan adalah BUMN, ya toh? BUMN kebanyakan yang dibiayai. Nah, kita lihat si BUMN yang dibiayai itu adalah BUMN yang bukan lembaga keuangan, bukan bank ya, bukan bank, bukan apa itu. Maka di slide berikut kita lihat si BUMN yang mendapat pembiayaan, baik itu BUMN energi, BUMN infrastruktur. Nah, dalam konteks ini kita bisa garis bawahi infrastruktur lah. Nah, itu utangnya naik. Ini tidak seluruh BUMN non-keuangan loh. Ini BUMN non-keuangan yang dicatat oleh Bank Indonesia. Kalau berdasarkan menjumlahkan yang ada data yang belum dimasukkan oleh Bank Indonesia, itu kelihatannya angkanya di 1.200 ya, bukan 1.120, 1.250. Nah, tetapi kita lihat utangnya makin naik lembaga keuangan ini, yang BUMN bukan keuangan. Nah, ini angka makronya, Anda mesti sudah baca berita kan, ada Wijaya Karya, ada Utama Karya, bahkan PLN juga ikut kan, dan seterusnya. PLN paling besar utangnya, tapi jangan salah juga, PLN paling besar juga asetnya. Jadi ya masih debatable PLN. Tapi yang kayak Utama Karya CS, dan juga seperti Garuda itu kan bukan lembaga keuangan. Jadi termasuk BUMN yang bukan lembaga keuangan. Saya kasih sorotan ini karena tadi kan namanya ini merupakan perusahaan pembiayaan, lalu tadi si bank tadi selain naruh di SBN dia beri kredit, lalu tadi ada pembiayaan infrastruktur tadi ke sini larinya juga. Nah, sementara kalau kita lihat si BUMN non keuangan ini kondisi utangnya secara makro pun belum tidak terlalu baik. Kalau secara mikro ya sesuai kasus ya. Banyak yang mengerikan. Kalau secara umum dia tidak terlalu baik. Saya tidak ingin mengatakan buruk ya. Dibuktikan oleh slide berikut yang menunjukkan porsi-porsinya, di mana porsinya utang BUMN non keuangan itu yang berupa valuta asing itu besar. Jadi BUMN non keuangan itu utangnya kebanyakan bukan rupiah, pihaknya pun pihak asing. Nah, ini juga menarik. Porsi valuta asing dibandingkan porsi kreditur asing lebih gede. Artinya sebagian utang kepada pihak domestiknya pakainya falas, pakai dolar. Nah, begitu juga dengan banyaknya berbentuk surat utang, hampir separuh. Nah, kalau utang kepada para pihak secara langsung, itu bisa negosiasi ya. Bisa restrukturisasinya lebih mudah. Tapi kalau berupa surat utang, kalau sudah tanggal jatuh tempo, tidak dibayar, udah ada pengumumannya. Apalagi kalau dilakukan lewat pasar modal. Nah, dan seterusnya. Jangka pendeknya juga besar, 20% lebih. Nah, maka dengan cara demikian, di sini ada keterkaitan yang erat antara utang BUMN, kemudian kondisi pembiayaan lembaga pembiayaan infrastruktur, perusahaan infrastruktur, terkait juga dengan bank yang memberikan kredit, jadi kreditnya yang 60% itu termasuk kredit kepada BUMN juga, dan seterusnya. Nah, slide berikut untuk menunjukkan bahwa ini pun juga harus, ini saya tidak akan jelaskan panjang lebar, Bank Indonesia yang sudah banyak tadi memegang SBN, ya otomatis asetnya naik. Ya, 2020 itu naik melompat. Tetapi ketika asetnya naik, Bank Indonesia karena tadi harus berbagi beban, penerimaan bunga dan lain-lainnya sedikit berkurang karena tidak ikut bunga pasar, maka pendapatannya sedikit turun, surplusnya sedikit turun, dan nampaknya diproyeksikan 2021 itu mungkin hanya turun lagi. 2022-2023 ada kemungkinan Bank Indonesia defisit. Tapi ini sih masih bisa diatasi. Cuma dengan kondisi demikian, ketika Bank Indonesia nanti diminta oleh bank untuk misalnya menerima SBN-nya, membeli SBN-nya atau repo dan sebagainya, ketika dia memerlukan, kondisi keuangan Bank Indonesia harus diperhitungkan. Tentu bisa dia, karena kan menambah aset buat bank
Indonesia itu tinggal menambah liabilitas, mencetak, tapi di sini ruang debatnya panjang. Siap nggak instrumen-instrumen kebijakan kita dengan peningkatan jumlah uang dan seterusnya. Maka saya simpulkan, agak panjang jadinya ini ya. Otoritas ekonomi ini sejauh ini menilai SSK masih normal tadi kan. Didasari beberapa indikator. Jadi saya tidak ingin berlebihan juga. Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, LPS bersama-sama menilai stabilitas sistem keuangan triwulan 3 normal. Ada dasar-dasar indikator yang terkait. Tetapi saya mengajak kita pembelajar ekonomi ini mencermati masing-masing indikator. Bagaimanapun dampak pandemi masih sudah dirasakan dan masih ada dampak pandemi tersebut. Pada umumnya memburuk dibandingkan sebelum pandemi dan belum pulih seperti semula. Bahkan beberapa entitas pelaku besar, ya, industri asuransi, lembaga perusahaan pembiayaan, dan sebagainya itu bleeding. Bleeding artinya ya memang bangkrut kan, hampir bangkrut atau bangkrut. Nah lalu dari uraian saya tadi juga, keterhubungan antara pelaku industri keuangan itu makin erat, termasuk Bank Indonesia, dengan dominasi SBN sebagai instrumen. Semua pegang SBN yang banyak, saling berkait. Dan sebagian kelompok itu berutang kepada yang lain. Jadi ini kayak bisa efek domino kalau terjadi sesuatu pada satu atau dua entitas yang besar. Karena itu memang biasanya upaya penyelamatan habis-habisan ya. Kondisinya sejauh ini saya setuju, memang tampak aman. Namun menurut saya itu rentan. Jadi kata-kata rentan saya ini menunjukkan bukan berarti sekarang buruk, tetapi sangat rentan jika ada faktor yang mengganggu. Jadi tubuhnya SSK ini kondisinya tidak memiliki daya tahan yang kuat kalau menurut saya. Nah, apalagi kalau yang terjadi itu di ujungnya, bagaimana kalau pemerintah mulai kesulitan membayar kewajibannya? Ya, bukan hal mustahil kan? Jadi 1-2 SBN di masa mendatang, di triwulan 3, triwulan 4 2022, itu tidak bisa dibayar pemerintah yang jatuh tempo. Ditukar dengan SBN baru misalnya, ya akan ramai kan, dan itu berdampak. Berdampaknya karena macam-macam. Lalu kalau kondisinya pulih, ada tantangan juga kan. Ya, bagaimana kalau tadi perbankan butuh dana likuid, kan saya sudah uraikan tadi. Nah, dan yang lebih penting, kondisi kepemilikan asing yang jelas wait and see, tidak mengalami neto masuk yang signifikan, bahkan cenderung bertahan, malah sedikit turun untuk SBN. Untuk saham dan obligasi korporasi ya seperti bertahan saja, wait and see, itu berarti pasar modal kita itu kan belum bisa diandalkan untuk menyerap SBN dalam 1-2 tahun ke depan. Dan jangan lupa ada perebutan pada tingkat internasional. Apalagi kalau benar Amerika melakukan tapering off, itu berarti kan akan ada lagi soal likuiditas. Nah, kalau ada goncangan, itu bisa terjadi harus keluar secara mendadak, sudden reversal dari yang ada di SBN tadi, ada yang ada di pasar modal di luar SBN, ada yang di beberapa instrumen lain di simpanan perbankan. Kalau keluar, maka bisa memukul kepada stabilitas nilai tukar, dan itu bisa saja kalau saya bicara skenario yang buruk ya, bisa ada krisis pasca pandemi. Jadi pandemi berakhir, tapi kita justru salah satu negara yang kesulitan untuk pulih ekonominya. Jadi ini memang pulih, sudah ada tanda-tanda pulih, tetapi tidak cukup kuat untuk menyatakan kita akan terus-menerus pulih dibandingkan dengan beberapa negara lain. Di sisi lain, kalau benar kecurigaan akan ada pandemi susulan, nah lebih lagi kita tidak siap. Jadi ibaratnya rumah tangga itu kan udah utang sudah banyak, semua sudah diatur sedemikian rupa, ngepas lah ini tugasnya, udah semua oper tugasnya. Jadi apalagi ada isu bahwa pemerintah, ibu-ibu rumah tangga ngutangi pemerintah misalnya, itu kan berlebihan. Tadi kan kita dilihat angkanya, kepemilikan individual hanya 250 triliun dari besaran 4.500. Jadi itu kan sudah habis-habisan juga ibu-ibu memindah dari bantal, memindah dari bank ke SBN. Nggak mungkin diharapkan lagi. Asuransi dengan dana pensiun sudah juga banyak membeli SBN. Nah,
Kalau pemerintah tidak menerbitkan SBN dalam jumlah yang besar, bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya, termasuk membayar kewajiban SBN terdahulu. Nah, di situ yang saya ingin katakan bahwa kondisinya ini tidak setangguh atau senormal menurut narasi KSSK. Ini penilaian saya ya, karena tadi isyarat-isyarat saya berikan, makanya saya berani memberi judul ilusi. Ya, tentu tidak berarti pasti ya terjadi. Jadi tampaknya kuat, tapi sebenarnya ada beberapa fenomena baru yang harus diwaspadai terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mudah-mudahan dugaan saya kan ekonom tugasnya kalau menduga buruk itu bisa dicegah. Mudah-mudahan saya tidak benar ya, sehingga ekonomi Indonesia bisa segera pulih. Kemudian pada giliran berikutnya mayoritas rakyat bisa bekerja, mayoritas bekerja memperoleh pendapatan, pemerintah bisa menyelenggarakan pemerintahan yang memberikan layanan publik yang baik, dan seterusnya. Dan bangsa Indonesia selain lolos dari pandemi, juga kembali ke jalur memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.